Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam, nikmat sempat dan nikmat kesehatan bagi kita semua, sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini di majelis yang insya Allah barokah. Amin. Yang kedua, tak lupa salat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebenarnya apa sih hakikat kita hidup di dunia ini? Tujuan kita hidup di dunia ini tuh untuk apa? Apakah untuk mencari popularitas? Apakah untuk mencari ketenaran? Apakah untuk berlomba-lomba dalam mengumpulkan uang lalu membangun rumah yang megah? Bukan. Ketahuilah bahwa dunia ini merupakan tempat yang hina, tempat yang fana, yang penuh dengan kerusakan. Dunia ini merupakan senda gurau dan permainan belaka. Seperti dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. Dan ketahuilah kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan belaka. Dan sesungguhnya negeri akhirat itu merupakan negeri yang kekal. Dan jika kita bisa ambil dari ayat tersebut bahwa apa-apa yang kita anggap menyenangkan dan yang kita anggap mengenakan di dunia ini itu nggak bakal dibawa mati, nggak bakal ditanyain juga sama malaikat Mungkar dan Nakir yang nanti akan menanyaki di alam kubur. Kita nggak mungkin ditanya, kamu prestasinya apa sih selama di dunia? Menang juara apa, olimpiade apa, gak bakal kan. Jadi kalau misalkan kita berlomba-lomba untuk mencapai prestasi itu boleh, memang boleh. Tapi kalau misalkan kita sampai terlena dengan gemerlap duniawi ini, sungguh amat disayangkan. Karena sejatinya manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini hanya untuk beribadah kepadanya. Seperti dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dan Allah itu memerintahkan kepada kita untuk senantiasa beribadah kepadanya. Ibadah di sini bukan hanya ibadah mahdhuf saja seperti sholat, puasa, zakat maupun haji. Tetapi ibadah ghair mahdhuf juga wajib diperhatikan. Seperti misalnya kita makan, kita minum, kita sekolah, kita kuliah, kita membantu orang tua, itu semua bisa diniatkan untuk ibadah kepada Allah. Dengan begitu, kalau kita sudah meniatkan untuk ibadah kepada Allah, pasti nantinya Allah akan memberikan kemudahan bagi kita, kemudahan dalam menjalani hidup. Dan insya Allah kehidupan kita akan menjadi lebih barokah. Dan kalau kita sudah menyadari itu semua, kita tuh pasti bakalan ngerasa dunia ini tuh gak ada apa-apanya. Contohnya saja, harta benda kita, sanak saudara kita, itu tuh gak bakal dibawa mati. Dan mereka gak ada kan yang bisa menolong kita, kecuali hanya dengan amal soleh yang selama kita perbuat di dunia. Contohnya dari kisahnya Qarun.
yang mana pada saat itu Korun itu seorang yang soleh, seorang yang rajin beribadah, akan tetapi dia itu miskin dan mempunyai banyak anak. Sehingga pada saat itu dia meminta Nabi Musa untuk mendoakannya agar Allah itu memberinya memberinya harta seperti itu. Nah, ketika Allah sudah mengijabah doa Nabi Musa, Korun ini kan sudah kaya. Jadi pada saat dia sudah kaya, Korun ini malah kikir atau pelit dan sombong, senantiasa mengeluk-ngelukkan hartanya. Sampai-sampai pada saat itu dia itu mempunyai prajurit yang membawa kunci-kunci yang sangat berat. Jadi kunci itu merupakan kunci gudang persediaan harta bendanya Korun. Nah, dan pada saat itu Korun disuruh membayar zakat dari nggak ada setengah dari hartanya tuh susah banget, dan menurut dia membuang-buang hartanya aja. Korun diazab oleh Allah dengan menjebloskan dia ke dalam tanah. Bumi itu disuruh Allah untuk menelan Korun beserta semua hartanya. Semoga dari kisah Korun ini kita dapat mengambil kesimpulan, dapat mengambil hikmah dan ibroh dari kisah Korun tersebut, bahwa kita tuh dalam memandang dunia ini jangan terlalu berlebihan. Dunia ini, ibarat kita di dunia ini tuh cuman mampir ngombe, mampir transit. Dan gimana sih cara kita menyikapi kehidupan dunia ini? Yang pertama, kita harus ingat bahwa dunia ini tempatnya ujian, bukan tujuan. Bisa digarisbawahi ya, dunia ini tempatnya ujian. Jadi apa-apa yang kita rasakan, dari misalnya kita banyak tugas, ngeluh, itu pun gak seberapa. Itu pun ujiannya masih cetek lah daripada saudara-saudara kita di Palestina yang saat ini tengah berjuang melawan para Zionis. Mereka tetap tegar, tetap sabar dalam menghadapinya, karena mereka sudah mengetahui bahwa hakikat dunia ini tuh cuma sementara. Emang dunia itu tempatnya ujian, bukan tujuan. Dan kalau kita sudah menerapkan prinsip itu, kita pasti bakalan ngerasa, misalkan kita kekurangan uang, ya udahlah, nggak apa-apa, rezeki itu udah ada yang ngatur, Allah yang ngatur. Pasti nanti bakal datang rezeki yang tidak disangka-sangka. Selanjutnya, yang kedua, ada menyadari bahwa kehidupan dunia ini tuh singkat, dan dunia ini tuh memang benar-benar tempat yang fana, yang penuh dengan kerusakan. Jadi, bekal yang perlu kita siapkan untuk masa akhirat nanti, untuk kita bisa pulang ke kampung halaman kita di surga nanti ya, amin. Kita bisa mempersiapkan iman dan takwa kita sebaik-baiknya. Terutama yang paling penting dalam memperbaiki sholat dengan tepat waktu itu menjadi poin utamanya. Kalau bisa ditambah dengan sholat rawatib ataupun sholat sunnah lainnya. Dan semoga kita semua bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan cara mengkonsumsi konten-konten yang bermanfaat, bisa berteman dengan orang-orang yang soleh maupun solehah, melalui komunitas ataupun organisasi yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, sehingga kita semua akan selangkah lebih dekat dengan surga. Amin amin ya rabbal alamin. Hidup gak kaya, ya santai aja, ya maksa gila, slowin aja. Hidup gak punya cinta, ya santai aja, slowin aja, ya cuma dunia. Kau harus ingat, cuma dunia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.